Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang memperpanjang umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan hari yang baru. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkumpulkan kita di salah satu majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Di mana di majlisul ilm ini adalah kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Maka ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah pertama dia beriman. Dan iman itu adalah dasarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala bentuk bid'ah-bid'ah. Yang kedua, agar seseorang itu bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu menuntut al-ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i, dia akan mengenal hak Allah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hak sesama kaum muslimin. Ikhwani fi din azakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membaca wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh, yaitu al-wasiyatu bin nisa. Wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Ayohal ikhwah, ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu tentang wanita, itu berarti kita menyampaikan sesuatu tentang ibu kita. Kita akan berbicara tentang istri kita. Kita akan berbicara tentang putri-putri kita. Maka, sebagaimana wasiyah ini adalah sangat-sangat penting bagi kaum wanita, juga dia sangat penting
bagi laki-laki. Karena sebagaimana wanita tidak bisa hidup tanpa laki-laki, demikian juga laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita. Hadis yang pertama di dalam wasiyah ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amr ibn al-Ahwas. Dia mengatakan, haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, bapakku bercerita kepadaku bahwa dia hadir pada haji wada', haji perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkara wa wa'adha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat yang ada pada saat itu, yang ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbahnya itu atau di mau'izahnya itu, dia mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para wanita, padahal kita semua membutuhkan kebaikan-kebaikan itu. Namun secara khusus wanita disebut di sini karena para wanita itu dia lemah, akalnya lemah, agamanya lemah. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah SAW kepada para lelaki untuk berbuat baik kepada para wanita. Jangan ia kasar kepada mereka, jangan memakan hak-hak mereka, dan hendaklah sabar atas kekurangan-kekurangan yang memang kekurangan itu merupakan fitrahnya, yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama hunna awanun 'indakum. Karena para wanita itu ibarat tawanan di bawah tangan kalian. Seseorang yang ditawan, tidak boleh kita berlaku kasar, berlaku keras kepadanya. Namun, harus kita berlaku baik kepadanya. Demikian juga para wanita. Kita harus berbuat baik kepada mereka, sebagaimana kita berbuat baik kepada tawanan. Tidak boleh kita kasari, tidak boleh kita keras kepada mereka. Justru kita berbuat baik kepadanya, dan berbuat lemah lembut. Laisa tamlikuna, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka kecuali itu. Seorang laki-laki, dia tidak memiliki dari istrinya melainkan al-istimta', menikmati dan dijaga anaknya, dijaga hartanya. Itu yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Haknya seorang laki terhadap wanita adalah dia dinikmati, kemudian menjaga anaknya, menjaga hartanya. Setelah itu kata Rasulullah SAW, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali wanita itu membangkang, tidak mau patuh kepada suaminya, tidak mau taat kepada suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, fa in fa'alna, apabila sudah jelas dia membangkang, tidak mau taat kepada suaminya, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana tahap pendidikannya. Rasulullah mengatakan, fahjuruhunna fil madaji'i. Pisahlah dengan mereka di atas ranjang. Maksudnya pisah di atas ranjang, berbalik. Ya, banyak orang salah memahami. Pisah ranjang artinya
istrinya tidur di tempat lain, di kamar yang lain, dia juga tidur di tempat yang lain. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan fahjuruhunna fil madaji', pisah dengan mereka di tempat tidur. Dia berbalik, dia wajahnya ke timur, yang perempuan wajahnya ke barat. Di belakangi istrinya. Ya. Setelah itu tahapan yang kedua, juga dia tidak mau patuh, fadribuhunna ghaira mubarrihin. Maka kalau juga pisah di atas ranjang juga tidak mempan, maka tahapan yang kedua, kata Rasulullah SAW, maka pukullah dia. Namun pukulan itu tidak membekas di badannya, juga tidak melukai perasaannya. Ya, dan hindarilah wajah, jangan sekali-kali memukul wajah. Memukul di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membalas dendam. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Jadi, sebagian para ulama menjelaskan bahwa memukulnya itu adalah pakai siwak yang kecil, agar tidak membekas di badannya dan tidak melukai perasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan ia akan membangkang, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada suaminya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna, nasihatilah dulu. Ya, ingatkan bahwa taat kepada suami itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangkang kepada suami, tidak mau taat kepada suami, ini merupakan dosa yang besar. Bahkan seorang wanita, jika dia menolak ajakan suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila seorang wanita tidak mau taat kepada suaminya, sering membangkang kepada suaminya, maka langkah yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Quran, hendaklah dinasihati. Fa'idhuhunna. Kemudian langkah yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Dan pisahlah dengan mereka di atas ranjang. Bukan pisah di kamar, tapi di atas ranjang saja. Tidak saling sapa di atas kamar. Setelah itu kata Allah, wadribuhunna. Dan langkah yang ketiga adalah dipukul. Tentunya pukulan di sini adalah pukulan ghaira mubarrih, yang tidak membekas, tidak juga melukai perasaannya. Nah, setelah itu kata Rasulullah SAW, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka sudah taat kepada kalian. Setelah kita melakukan salah satu di antara tindakan-tindakan yang tiga ini, mereka lalu kembali dan taat kepada suaminya, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari cara untuk menyakitinya, untuk menindasnya, karena dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertobat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cari-cari kesalahan-kesalahannya agar disakiti perasaannya. Kemudian, ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Jadi, seorang suami mempunyai hak atas istrinya. Wali nisaikum alaikum haqq. Demikian juga istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak-hak kalian atas istri kalian, fala yuta'na furushakum man takrahun. Di antara hak suami atas istrinya adalah tidak boleh
ia mengizinkan seseorang untuk menginjak karpet, duduk di hambal, duduk di kursi, apabila orang itu dibenci atau tidak disukai oleh suaminya. Ya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi taala alaih, yakni la yadkhulu alaihinna ala firashin aw ghairihi wa anta takrah. Maksudnya, tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang untuk menginjak karpet atau kasur atau kursi, sofa dan yang lain-lainnya sementara engkau benci kepadanya. Wa an yajlisa ala firashi baitik. Juga dia tidak boleh mengizinkan seseorang untuk duduk di atas kasurmu. Ya, sementara engkau tidak menyukai orang itu. Wal ma'na. Kata Syekh kemudian, maknanya atau maksudnya adalah la yukrimna ahadan takrahunahu. Tidak boleh mereka itu memuliakan seseorang dengan mengizinkan masuk ke dalam rumahnya sementara kalian membencinya. Li'annahu minal mudaddati lakum. Karena ini termasuk bentuk membangkang dan tidak patuh dan tidak taat kepada suami. Sebagian para ulama mengatakan meskipun itu adalah ibu bapaknya sendiri. Ya, karena kadang-kadang ada ibu yang alasannya ingin berziarah kepada anaknya. Ketika sampai di rumahnya dia mengatakan, "Nak, coba lihat tetanggamu, lihat kalungnya. Masya Allah, mas-masannya banyak. Gelangnya, cincinnya. Penuh mas-masan, sementara kamu sampai sekarang, ya, sudah 15 tahun, sudah sekian belas tahun, kamu menikah dengan si fulan-fulan ini, namun kalung plastik saja tidak ada di lehermu. Cincin plastik saja tidak ada." Akibatnya adalah istri menuntut hal-hal yang tidak mampu untuk dibelikan oleh suaminya. Nah, jika orang tua seperti ini, Al-Madzhabul Arba' mengatakan tidak boleh dia izinkan meskipun itu adalah ibu bapaknya, jika akan menimbulkan kemudaratan terhadap anaknya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, "Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunah." Tidak boleh mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah kalian orang yang kalian benci. Ala wa haqquhun. Dan ketahuilah bahwa hak para wanita, hak istri-istri itu adalah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hak-hak istri kalian adalah kalian memberikan mereka pakaian-pakaian yang baik. Pakaian yang baik di sini bukanlah pakaian yang mahal. Ya. Pakaian yang baik yang dimaksud di sini adalah pakaian yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian wa ta'amihinna, dan memberikan mereka makanan yang baik, makanan yang halal. Apakah zatnya itu halal ataukah cara mendapatkannya juga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa hak istri kami atas kami? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Hak istrimu adalah engkau beri dia makan jika engkau makan. Ya. Jangan kita hanya makan makanan yang enak sementara istri kita belum makan di rumah. Ya. Jadi sebagaimana kita senang suka makanan-makanan yang enak, demikian juga kita harus memberikan istri kita makanan-makanan yang enak. Tentunya makanan-makanan di sini adalah makanan yang halal, bukan dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang didapatkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan merusak akhlak anak dan istri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu melainkan karena sesuatu itu baik bagi kita.
Dan Allah mengharamkan kepada kita makanan-makanan yang haram. Kenapa? Karena makanan yang haram itu memiliki dampak yang buruk terhadap manusia. Al-Imam Al-Bukhari, ya, bapaknya pernah dikatakan, anakmu ini sangat alim. Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada seorang muslim yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari. Bapaknya dikatakan kepadanya, Masya Allah, anakmu ini adalah sangat alim. Ya, yang dipuji di sini adalah apa? Pendidikan anaknya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari, bapaknya mengatakan, Laisa fi mali dirhamu syubhah. Tidak ada di dalam hartaku ini satu dirham yang syubhat, tidak ada. Padahal yang dibicarakan adalah masalah pendidikan, namun yang disebut oleh bapaknya adalah apa? Masalah harta. Ini menunjukkan bahwa makanan yang halal atau makanan yang haram ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Maksudnya bapaknya Al-Imam Al-Bukhari itu bahwa anak saya menjadi alim seperti ini karena saya senantiasa memberinya makanan-makanan yang halal, bukan makanan-makanan yang haram. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Orang-orang di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah ini, dia tidak peduli mendapatkan makanan itu dari yang halal atau yang haram. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba suatu masa di mana manusia-manusia di masa itu la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha malih. Seseorang itu dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Aminal harami, aminal halal. Apakah dia mendapatkannya dari jalan yang halal atau dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Nah, jadi seorang suami dia mempunyai kewajiban untuk memberikan istrinya itu makanan. Namun tentunya di sini makanan apa? Yang halal. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imha idza ta'imta wa taksuha idza iktasait." Dan berilah dia pakaian jika engkau berpakaian. Ya, tentunya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pakaian-pakaian yang ada di zaman sekarang ini yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Karena wanita-wanita yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya adalah wanita-wanita yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bahwa akan ada di umatku ini orang laki-laki yang membawa pecut seperti ekor sapi. Ini adalah tentang kezaliman. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan ada nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Kan aneh, berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi hukumnya hukum telanjang. Kenapa demikian? Karena dia berpakaian tapi sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, sekarang meskipun dia tidak sempit, namun jenis kainnya itu adalah yang nempel di tubuhnya sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, ini hukumnya juga telanjang. Atau dia tidak sempit, kendor, namun dia tipis sehingga menampakkan warna kulitnya. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Nah, wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpakaian tapi telanjang. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Kutuklah mereka, laknatlah mereka karena mereka itu adalah wanita-wanita yang terkutuk atau wanita-wanita yang dilaknat. Ya subhanallah. Siapa yang akan tega melaknat misal anak perempuannya, putrinya? Atau siapa yang tega melaknat saudara perempuannya? Atau bibinya, atau istrinya, atau yang lain-lainnya? Namun ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua-duanya adalah berat. Mau dilaknat, ini adalah keluarga kita sendiri. Bisa jadi dia anak, istri, atau ibu, atau bibi, atau saudara, atau yang lain-lainnya. Tidak dilaknat, dia akan melanggar perintah Rasulullah SAW. Maka ayyuhal ikhwah, tidak ada jalan kecuali kita memperbaiki mereka. Ajak mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mendoakan mereka agar mereka berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa an taksuha idza iktasait." Berilah dia pakaian jika engkau berpakaian. Ya, tentunya yang diberikan di sini adalah pakaian-pakaian yang islami, bukan pakaian-pakaian yang menampakkan auratnya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, orang yang membiarkan istrinya, membiarkan anaknya, membiarkan saudaranya, membiarkan ibunya keluar dengan pakaian-pakaian yang menampakkan auratnya, sesungguhnya dia adalah laki-laki yang dayuth. Ya, yang tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa cemburu. Ya, istrinya keluar sementara apa? Roknya sobek dari bawah sampai ke atas. Ya, anak perempuannya keluar sudah dewasa, ya, sudah kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, memakai baju yang ketat. Ya, nas'alullah salamah al-afiyah. Ini adalah laki-laki yang tidak memiliki cemburu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayakunu fi," akan ada nanti di umatku ini orang laki-laki yarkabuna ala suruj. Akan ada laki-laki yang menunggang pelana. Ashbah rihal, seperti pelananya onta. Mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jok motor ini. Ya. Di riwayat yang lain mengatakan ashbahur rijal, mirip dengan laki-laki, mirip dengan laki-laki. Dia bukan laki-laki. Bukan laki-laki yang sejati, karena yang laki-laki sejati dia adalah laki-laki yang memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Ya. Yanziluna ala abwabil masajid. Laki-laki ini mereka rajin sekali turun di pintu-pintu masjid. Ya, setiap sholat datang ke masjid, menghadiri kajian dan yang lain-lainnya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kebaikan apa yang kita harapkan dari laki-laki yang sudah seperti itu? Yang membiarkan apa? Wanita-wanita yang ada di rumahnya berpakaian tapi telanjang atau menampakkan auratnya di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribil wajha." Jangan sekali-kali engkau memukul wajah. Jika engkau memukul, maka hendaklah pukul tangannya, pukul kakinya. Ya. Jangan sekali-kali memukul wajahnya. Karena memukul wajah ini adalah termasuk penghinaan. Ya. Kemudian wala tuqabbih. Dan jangan sekali-kali engkau menjelekkan. Kamu ini jelek dan seterusnya. Tidak boleh menjelekkan apa? Istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan sekali-kali kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ya, istri kita meskipun dia punya kekurangan, jangan kita ingat kepada kekurangannya saja. Ingat bahwa istri kita yang mempunyai ratusan kebaikan-kebaikan. Jangan gara-gara satu atau dua kekurangannya lalu kita melupakan ratusan kebaikannya itu. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahjur illa fil bait." Dan jangan kamu berpisah dengan istrimu kecuali di rumahmu. Kemudian akhwani fi din azakumullah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita. Ya. Ini perintah kepada para laki-laki agar mereka berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Karena para wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Ya. Maksudnya adalah wanita itu yang paling bengkok yang ada pada wanita itu adalah lidahnya. Ya. Coba lihat saja, ikhwan fillah azakumullah, kita baru satu kita ngomong dia sudah 10. Ya. Alasan apapun kita sampaikan kepada mereka, mereka tolak dengan begitu mudah. Alasan-alasan ini ditolak. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din."
Aku tidak pernah melihat seseorang yang lemah akalnya, yang lemah agamanya, adhabu li lubbir rajulil hazim, yang bisa melunakkan ketegasan seorang laki yang tegas seperti wanita. Ya, padahal dia lemah akalnya, lemah agamanya, namun bisa menaklukkan laki-laki yang paling tegas. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna a'waja ma fi dhil'i a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. In dhahabta tuqimahu, apabila engkau memaksakannya agar dia lurus tulang rusuk ini, maka apa yang terjadi? Kasartahu, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Apabila engkau biarkan dia begitu saja, maka dia akan tetap bengkok. Ya, maka ayo ikhwah, maksudnya di sini agar kita bersikap lemah lembut kepada para wanita. Kalau kita paksakan dia menjadi wanita yang paling salehah, wanita yang paling bertakwa, tentunya kita menginginkan wanita itu yang salehah dan yang bertakwa kepada Allah. Namun kalau kita bersikeras agar dia menjadi wanita yang salehah, wanita yang bertakwa, maka ini akan patah, kata Rasulullah SAW. Lalu di akhir hadis itu kembali Rasulullah SAW mengatakan, fastawsu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita. Meskipun dia bengkok, tetap nasihati dia. Ya, tetap ajarkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian akhwani fid din azakumullah. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada siksaan Allah. Jangan kalian menzalimi para wanita. Ya, termasuk menzalimi para wanita ayyuhal ikhwah, membiarkannya keluar dari rumahnya dengan menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan keindahan pakaiannya, menampakkan keindahan perhiasannya. Ini adalah bentuk-bentuk kezaliman. Kita menzalimi mereka, membiarkan mereka melakukan kezaliman, itu namanya kita menzalimi mereka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka apa? Zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu itu, baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saudara kita itu mazlum, teraniaya, sudah jelas kita bantu dia. Kalau yang zalim bagaimana kita? Larang dia melakukan kezaliman, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ayyuhal ikhwah, ketika kita membiarkan istri, anak kita, keluarga kita keluar dari rumah dengan menampakkan perhiasan tubuhnya, keindahan tubuhnya, atau yang lain-lainnya, sesungguhnya ini kita menzaliminya. Ya, nah Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah terhadap azab Allah. Takutlah siksaan Allah. Jangan kalian menzalimi wanita. Jangan menyakiti para wanita. Karena dahulu orang-orang jahiliyah sangat-sangat menzalimi para wanita. Maka Islam ketika datang dilarang, diharamkan bagi mereka untuk menzalimi para wanita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah terhadap para wanita. Kenapa? فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. Karena kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa wanita adalah punya hak untuk diberikan keamanan. Yang memberikannya keamanan itu siapa? Suaminya, saudaranya, bapaknya. Ya, diamankan dari segala sesuatu yang akan merusak kehormatannya, merusak nama baiknya. Terutama sekali masalah agamanya. Harus seorang suami, orang tua, bapak untuk mengamankan agama anaknya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Ya, fitnah di mana-mana kita lihat, kita dengar. Ya, maka ayo ikhwah, yang namanya wanita itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, dha'ifatu aqlin wa din. Lemah akal, lemah agama. Dan mereka adalah yang paling cepat terseret oleh fitnah-fitnah yang ada di zaman ini. Ya, lihat ayo ikhwah. Ketika Dajjal
muncul nanti. Yang paling banyak menjadi pengikutnya siapa? Para wanita. Ya, sampai seorang laki-laki di zaman itu, dia ikat anaknya, dia ikat istrinya, dia ikat saudaranya, saudara perempuannya, dia ikat ibunya agar mereka tidak ikut mengikuti Dajjal. Ya, kenapa mereka begitu cepat dan begitu banyak mereka mengikuti Dajjal? Karena mereka itu lemah akalnya dan lemah agamanya. Ya. Jadi, Rasulullah SAW mengatakan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan dari Allah. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa para laki-laki wajib dan harus memberikan keamanan bagi para wanita, terutama sekali adalah keamanan yang berkaitan tentang agamanya. Ya, kata Syekh Abdul Razak, fahunna aminat bi amanillah. Para wanita ini adalah memiliki keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang harus ditunaikan oleh para laki-laki. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wastahlaltum furujahunna." Dan kalian halalkan kemaluan mereka bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud di sini? Ijab dan kabul. Ya, hanya dengan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka semua yang haram tadinya kini menjadi halal. Dengan kata-kata yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, maka yang haram menjadi halal. Ya, maka wajar Rasulullah SAW di awal hadis ini menuntut kepada para laki-laki untuk memberikan keamanan kepada para wanita, terutama keamanan yang berkaitan tentang apa? Tentang agamanya. Kemudian kata Syekh di sini, al-mar'atu fil Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang wanita? Syekh mengatakan, al-mar'atu fil mujtama'il muslim, wanita di masyarakat kaum muslimin bintun masurah. Dia adalah anak perempuan yang dijaga. Ya. Karena ayo ikhwah, kalau anak laki-laki biar dia nakal, biar dia naik genteng, biar dia kejar layang-layang, tak jadi masalah. Ya laki-laki. Tapi kalau perempuan sekali dia tercoret saja, sekali dia terluka, maka ini akan menjadi musibah bagi semua keluarganya. Ya, makanya wanita itu harus dijaga. Semakin dia tertutup, semakin dia terjaga, maka semakin dia indah dan semakin dia mahal. Ya. Kemudian yuhafidhu 'alaiha abuha ka juz'in min hayatih. Ya, bapaknya harus menjaganya, merawatnya, ya. Karena wanita itu adalah bagian daripada tubuhnya. Bagian daripada kehidupannya. Ya, wa zaujatun azizah. Di dalam masyarakat Islam wanita itu adalah istri yang mulia. Makfulatun min zaujiha. Dijamin oleh suaminya, dijamin makannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keamanannya, agamanya dijamin. Ya. Jadi ayo ikhwah, banyak sekali para laki-laki yang mengabaikan agama istrinya. Rumah diberikan, pakaian diberikan, makanan yang lezat, minuman yang nikmat diberikan, kendaraan yang bagus juga diberikan, namun tidak pernah diajak istrinya untuk mengaji. Tidak pernah disuruh istrinya untuk datang ke pengajian. Dibiarkan begitu saja. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bukan tentang makanan, bukan tentang pakaian yang bagus, bukan tentang rumah yang bagus, tapi tentang agamanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali kita dihisab kelak tentang apa? Tentang apa? Tentang salat. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Yang pertama kali akan dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Ya, lihat saja ayo ikhwah. Kalau para wanita kalau sudah duduk di depan sinetron, ya, nonton sinetron sampai telat salat zuhur, telat salat asar, telat salat maghrib, semuanya telat.
Ya, sehingga suaminya pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, dia belum masak. Ya, akhirnya terpaksa disuruh suaminya untuk beli makanan di warung atau di restoran atau yang lain-lainnya. Demikian juga makan malam. Saking asiknya nonton sinetron sampai lupa masak. Ya, la ilaha illallah. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Ya, karena suami tanggung jawabnya yang paling besar adalah tentang agama keluarganya. Kemudian, kata Syekh, wanita itu adalah zaujah azizah makfulah. Dia seorang istri yang mulia yang dijamin oleh suaminya. Maqdiyatun hawaijaha. Kebutuhan yang dipenuhi oleh suaminya. Ya. Makfiyatun mu'natul hayah. Semua kebutuhan hidupnya telah dipenuhi oleh suaminya. Ya. Banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Diperintahkan istrinya untuk bekerja dengan laki-laki. Dia banting tulang sebagaimana laki-laki banting tulang. Kita tidak melarang wanita untuk membantu suaminya. Silahkan dia bantu suaminya. Namun dalam lingkungan yang sangat sempit. Dan menjaga tetap kewanitaannya. Dan tidak terjadi ikhtilat. Ya, Masya Allah kita lihat di kota-kota besar, ada wanita-wanita yang menjadi kondektor. Bahkan ada yang kerja di bengkel, ada yang kerja jadi supir taksi. Nanti dia akan berkhalwah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan ada jadi tukang ojek dan yang lain-lainnya. Ya, wanita ingin membantu suaminya, silahkan. Ya, namun jangan sampai tercoreng kehormatannya. Jangan sampai dia ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kemudian sakanun li zawjiha wa huwa sakanun laha. Wanita adalah ketenangan bagi suaminya. Ya. Dan suami juga ketenangan bagi istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kalian dari diri kalian. Setelah itu kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Kata para ulama ayuhal ikhwah, cinta dan kasih sayang itu mustahil akan dirasakan oleh seseorang kecuali melalui nikah yang resmi. Nikah yang sah. Bisa jadi dia merasakan cinta, namun dia tidak merasakan kasih sayang. Atau dia merasakan kasih sayang, namun dia tidak merasakan cinta. Kapan dia merasakan kedua-duanya? Apabila mereka menikah dengan sah, baru dia akan merasakan cinta dan kasih sayang itu. Setelah itu, wa ummun tatarabba'u fi mamlakati ra'iyatiha. Dan wanita di dalam masyarakat Islam, dia adalah ibarat raja di dalam rumahnya. Ya, dia punya hak untuk mengatur ini, menaruh meja di sini, menaruh kursi di sini, menaruh kulkas di sini. Dia punya hak itu. Ya, ra'iyatuha auladuha wa ahfaduha. Rakyatnya adalah anak-anaknya dan cucu-cucunya. Au qaribatun ala atiqi qaribiha al-qadiru ala haqqi ri'ayatiha wa himayatiha. Atau dia adalah seorang kerabat keluarga yang dijaga hak-haknya oleh keluarga-keluarganya yang mampu. Kemudian kata Syekh, wa fil muqabil, di samping itu, fa innal mar'ata fi ba'd al-mujtama'at, wanita di masyarakat-masyarakat yang lain qad takunu untha tajdzibu anzar wa shahawat adh-dhi'ab al-bashariyah. Mereka hanya dijadikan adalah untuk menarik syahwah para serigala laki-laki, serigala manusia. Manusia serigala ya. Manusia serigala. Ya, untuk menarik pandangan serigala-serigala manusia. Allati la turiduha illa lil mut'ati fahasb. Yang mereka tidak menginginkannya kecuali untuk bersenang-senang saja. Ya, sehingga subhanallah orang-orang kufar ini, na'udzubillah, ya kadang-kadang dengan begitu mudahnya dimasukkan ibunya ke panti
jumpo. Karena tidak mau dirawat, tidak mau dijaga. Ya. Coba di dalam Islam. Semakin dia tua, semakin dia pikun, semakin dia ditekan anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalau di orang-orang kufar ini, kalau sudah tua, silahkan diserahkan orang tuanya ke panti jumbo, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, "Au zauja kadihah ta'wi ila baitiha kallatan murhaqah." Di masyarakat yang lain, wanita atau istri adalah seorang yang banting tulang. Pulang ke rumahnya lelah, capek. Setelah itu, litusharika ar-rajul fi daf'i aqsatil bait aw as-sayyarah. Kemudian dia ikut serta dengan suaminya atau membantu suaminya untuk membayar cicilan mobil atau membayar cicilan rumah. Ya. Jadi tidak ada harganya. Aw umman yaqdhifuha auladuha fi ihda dur ar-ri'ayah al-ijtima'iyyah ba'da kibariha takhallusan min 'ib'i ri'ayatiha la su'alu 'anha wa la ziyarah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau dia adalah seorang ibu yang sudah tua, yang dibawa oleh anak-anaknya ke pantai jumpo karena mereka tidak mau lelah merawatnya, ya, tidak mau jijik melihat kotoran-kotorannya, ya, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah begitu lelah merawatnya dan menjaganya dan membinanya. Jadi ayo ikhwah, tidak ada agama yang memuliakan Islam, memuliakan wanita kecuali Islam. Ya, tidak ada agama yang menghargainya kecuali Islam. Maka ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita menjaga anak istri kita karena kita akan bertanggung jawab di hadapan mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita tentang mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai tanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah tanggung jawab kita. Anak-anak itu juga tanggung jawab kita, dan kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab kita tentang mereka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.